Allahumma salli ala Mustafa. Pengajian kita kalau tidak salah terakhir membahas masalah siwak ya. Sekarang kita masuk ke fardu wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi furudil wudu'i. Pasal malam hari ini kita akan membahas tentang fardu wudu. Saya yakin masalah wudu bukan masalah baru buat kita, dan saya yakin semuanya udah pada hafal. Dan ini mau untuk menguatkan saja, untuk menguatkan kembali tentang bagaimana wudu yang baik dan benar. Fardu wudu dalam kitab ini dan juga yang sudah kita sama pelajari bahwa fardu wudu itu ada 6. Yang pertama niat. Niat menjadi fardu dalam ibadah termasuk wudu. Karena niat kan bukan wudu doang. Salat juga rukun pertamanya niat. Puasa juga niat. Zakat niat juga. Kalau kita zakat fitrah kan kudu diniatin. Itu. Kemudian berangkat haji juga niat juga. Gitu. Ini yang pertama niat menjadi fardu dalam setiap ibadah termasuk wudu berdasarkan sabda Rasulullah. Beliau bersabda, innamal a'malu binniyati. Itu hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Berasal dari Sayyidina Umar bin Khattab. Rasul menyatakan innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya setiap amal itu sahnya dengan niat. Itu, dan niat itu di dalam kitab Safinah disebutkan adanya di hati. Sementara kita mengucapkan niat itu belum termasuk niat. Tapi itu termasuk sunnah. Namanya talaffudun niyah, mengucapkan niat. Jadi kalau misalnya kita ngambil air, kemudian sebelum kena di muka kita bilang nawaitu raf'al hadasil asgori fardhol lillahi ta'ala. Baru kena muka, itu belum jadi niat, Pak. Jadi niat mah begitu air kena muka kita di hati. Mau pakai bahasa Arab yang tadi nawa itu boleh, atau pakai bahasa kita pakai bahasa Pondok Aren sahjaku kalau orang dulu begitu ngajarinya, atau kalau pakai bahasa kita sekarang niat aku menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah, itu di hati, itu niat. Karena menurut para ulama tempatnya niat adalah dalam hati. Wa mahalluha al-qalbu, tempatnya niat di dalam hati. Sementara talaffudun niyah itu mengucapkan niat hukumnya sunnah. Ini kalau ada orang menang baik, orang pakai baca nawa itu begitu kena muka di hatinya niat itu sah. Ya. Jadi yang tahu baca niat atau tidak bukan orang lain. Ya kita sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama niat. Dan niat ini disebutkan dalam kitab Fathul Qarib inda ghuslil wajhi, dilaksanakan pada saat membasuh muka. Kemudian yang kedua wa ghuslul wajhi. Yang kedua adalah membasuh muka. Yang disebut muka adalah dari atas tempat tumbuhnya rambut, ujung bawah adalah dagu ya, dagu, kiri kanan adalah telinga, itu batasan muka. Oh bagaimana Pak kalau orangnya nggak ada tumbuh bulunya, palanya botak sampai belakang, itu sampai sini botak, apakah itu termasuk muka? Ya kagak lah. Lihat umumnya aja, orang umumnya tumbuh rambut di sini ya udah sampai sini aja.
Walaupun di sini nggak ada rambut. Kan ada orangnya yang melisnar banget palanya, nggak ada bulunya, nggak ada rambutnya. Nah itu jadi ukurannya yang umum. Di sampai situ ya, situlah ukuran muka. Dan itu semua harus kena air. Kalau ada yang keliwat setitik aja, maka wudunya nggak sah. Ini berdasarkan juga dari hadis bahwa Rasulullah pernah menegur orang, seorang sahabat gitu, di Masjid Nabawi, mukanya masih basah, tapi ada setitik yang kering, berarti nggak kelewat gitu ya. Maka Rasul tegur, disuruh kembali wudu. Jadi kembalilah kamu wudu karena wudunya ada yang keliwat. Dia harus semuanya kena, makanya hati-hati gitu ya. Jadi ngusap mukanya harus sampai membasuh mukanya harus kena semua wajahnya. Kemudian yang ketiga adalah wa ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, membasuh kedua tangan sampai kedua sikutnya. Jadi sampai sikut, tangan sampai sikut. Dan usahakan lebihkan sedikit ya, supaya yakin sikutnya kena. Bagaimana kalau tangannya adanya sebelah? Ya sebelah baik udah. Umpamanya itu kan ada orang ditakdirkan tangannya itu cuma satu, tangan misalnya yang kirinya nggak ada yang kanan. Nah, itu maka yang kanan aja. Bagaimana kalau tangannya cuma sepotong misalnya? Ya, itu ya sepotong itu aja yang ada. Nggak usah dicari-cari yang nggak adanya. Bagaimana kalau orang yang di atas sikutnya yang nggak ada? Ya berarti nggak usah cuci tangan. Karena si tangan itu batasnya harus dibasuh itu sampai sikut. Berarti kalau sikutnya juga nggak ada, berarti nggak usah cuci, itu usah dibasuh tangannya. Kemudian yang berikutnya, wa mashu ba'dir ra'si, mengusap sebagian dari kepala. Jadi yang jadi fardu adalah mengusap sebagian. Yang penting ada di lingkaran kepala. Mau di sini, mau di belakang, mau di samping, yang penting ada di lingkungan yang disebut kepala. Itu. Bagaimana kalau rambut yang udah keluar dari batas kepala? Itu bukan kepala namanya. Misalnya rambutnya panjang, ujungnya doang diusap, ya nggak sah karena itu bukan kepala, tapi rambut ya. Jadi yang harus ada di lingkaran kepala. Dan wajibnya sebagian aja, karena mengusap seluruh kepala nanti termasuk sunnah. Yang berikutnya wa ghuslur rijlaini hilal ka'baini, membasuh kedua belah kaki sampai mata kaki. Jadi yang wajib sampai mata kaki itu. Dan yang terakhir wa tartibu, tertib. Jadi fardu wudu yang pertama niat, membasuh muka, membasuh kedua belah tangan sampai sikut, mengusap sebagian dari kepala, kemudian membasuh kaki, yang keenamnya tertib. Itu yang fardu. Nanti sunnahnya lain lagi. Artinya kalau yang fardu ini salah satunya nggak dilaksanakan, ogah nyuci muka, misal langsung nyuci tangan, oraci wudunya. Karena mukanya nggak dicuci. Gitu. Nah yang 6 ini, yang 4 disebut dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Maidah ayat 6 kalau nggak salah ya. Tolong dicek ya kalau salah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum
wa arjulakum ilal ka'bain al-ayah. Yang artinya dalam bahasa al-istiqomah, hei orang-orang beriman, kalau kamu mau melaksanakan sholat, ya idza kumtum itu kalau mau melaksanakan sholat atau mendirikan sholat, pagsilu wujuhakum, maka basuhlah lebih dulu wajahmu. Jadi basuh dulu mukanya. Wa aydiyakum ilal marafiqi, dan basuh juga kedua tangan sampai sikut. Wamsahu biruusikum, dan usaplah sebagian dari kepalamu. Wa arjulakum, dan basuhlah kedua kakimu ilal ka'baini, sampai kedua mata kaki. Itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Pokoknya jadi 6, nah gitu ya. Yang 2 niat berdasarkan perintah hadis Rasulullah. Tadi yang kita sampaikan di awal, innamal a'malu binniyati. Maka oleh para ulama termasuk Imam Syafi'i menyatakan bahwa niat adalah rukun setiap ibadah. Maka dan di tempat. Kemudian tertib dari mana? Tertib pertama melihat dari susunan ayat sendiri. Jadi ayat menyebutkan pertama wajah, kemudian tangan, kemudian kepala, baru kaki. Dan kemudian yang kedua berdasarkan dari apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Beliau tidak pernah wudunya menyalahi susunan ayat. Jadi beliau selalu muka, tangan, kepala, baru kaki. Itu selalu tidak pernah berubah. Makanya kemudian oleh para ulama ditetapkanlah tertib sebagai bagian daripada fardunya wudu, yaitu 6. Mengenai sunnah wudu, banyak sunnah wudu itu di sini disebutkan. Awasunanuhu asratu asya'a, sunnah-sunnah wudu itu ada 10. Dan pelaksanaannya ada yang lebih dulu daripada fardu, ada yang di tengah-tengah dan seterusnya. Ya, mana fardunya sunnahnya wudu? Pertama at-tasmiyatu, baca bismillah sebelum memulai wudu. Nah, apa yang wudu diawali lakukan? Mencuci tangan sampai pergelangan, atau disebut kocok tangan kalau orang dulu mah ya nyebutnya begitu. Saya ingat almarhum dulu guru-guru saya nyebutnya begitu, kocok tangan. Itu kocok tangan tuh ghuslul amir, sampai mencuci telapak tangan sampai pergelangan. Sebelum wudu. Kemudian yang ketiganya, yang pertama baca bismillah ya. Dan bismillah ini bukan hanya pada saat wudu saja disunnahkan. Bismillah ini dianjurkan, disunnahkan dalam setiap perbuatan yang baik, awalilah dengan bismillah. Bahkan ketika motong hewan pun disunnahkan baca bismillah. Ya, jadi kalau kita motong ayam jangan lupa bismillahi Allahu akbar. Itu bismillah. Begitu juga kalau kita mau makan, mau tidur, awalilah dengan bismillah. Jangan mau tidur awali nonton ya bola dulu, nonton bola ya. Itu Liga 2 apa Liga 1? Itu baru tidur. Jadi awalilah dengan basmalah. Itu bismillah. Jadi mulai kita sebelum kocok tangan tuh bismillahirrahmanirrahim, baru kita mulai wudu. Nah, termasuk dalam semua perbuatan yang baik, karena berdasarkan apa yang disabdakan Rasulullah, beliau menyatakan kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perbuatan, setiap segala sesuatu yang punya nilai baik,
atau kalau bahasa sekarang menilainya positif. Menilai positif ini beda sama COVID. Kalau COVID mah yang bagus tuh bukan yang positif. Iya, yang negatif ya. Jadi kalau setiap suatu perbuatan yang punya nilai baik kurang berkah. Tuh, pahu akto artinya enggak berkah. Ya, maka bisa jadi kalau kita makan orang pakai bismillah itu kadang-kadang mengajaknya bukannya ke masjid, mengajaknya kemana-mana, kurang berkah. Jadi awalilah dengan bismillah. Kemudian yang kedua itu mencuci tangan sampai pergelangan. Jadi telapak tangan sampai kaffain disebutnya dalam bahasa Arab. Yang ketiga adalah berkumur, madmadah bahasa Arabnya. Kumur itu masukin air ke dalam mulut, kemudian dikucak-kucak dibuang lagi. Ada yang nanya, Pak kalau ditelan boleh? Abang-abang habis makan petek pakai ditelan. Itu boleh-boleh saja, karena sisa-sisa makanan bukan, nggak ada masalah kalau mau ditelan, cuman kebangetan. Nah, tuh dikucaknya maksudnya supaya membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di gigi kita. Apalagi yang udah tua makan kadang-kadang gigi satu sama yang lain pakai ada jarang. Kadang-kadang kalau makan yang anuan dikit nyelip gitu. Maka dengan kumur mudah-mudahan dibersihkan, jangan sampai ke bawah sholat. Karena kalau ke bawah sholat nanti lidahnya nakal, ada sisa nasi ditelan, batal sholatnya. Itu ya. Jadi bersihkan dulu kumur. Kemudian istinsyak. Istinsyak ini kalau bahasa kitanya mah menghirup air ke dalam hidung, bukan nyolek-nyolek hidung, bukan. Jadi diisep sedikit, kemudian dikeluarkan lagi. Nah, baru nanti diiringi dengan jari kita untuk membersihkannya. Ya. Fungsinya kalau kumur untuk membersihkan mulut, kalau istinsak itu untuk membersihkan lubang hidung supaya bulu-bulunya bersih. Karena bulu hidung itu kan filter, Pak, penyaring udara. Nah, penyaring udara jangan sampai udara yang diisep itu tidak disaring, makanya dibersihkan dengan wudu itu dengan istinsyak. Yang kalau mampu, kalau bisa malah bagusnya antara kumur dan istinsyak itu sekaligus ngambil airnya. Jadi kita ngambil air sebagian ke mulut, sebagian ke hidung, cuman ribet, Pak. Saya aja kalau nyoba kalau coba praktek itu ribet banget. Padahal itu paling afdol ya. Jadi ngambil air sekaligus satu kali, misalnya pakai ini, itu buat dua, buat mulut sama hidung. Itu paling afdol ya. Kalau nggak bisa hatu-hatu aja dah, selak nanti. Ya. Yang berikutnya wa masu jami'ir ra'si, mengusap seluruh kepala. Jadi kalau sebagian tadi fardu ya. Ini kalau nanti sunnahnya, kalau mengusap seluruh kepala itu hukumnya sunnah. Jadi setelah kita ambil yang fardu, yang usap, sebagian nanti basahin lagi telapak tangan kita, usapkan semuanya. Yang paling bagus malah tangannya dua-duanya. Nah ini gini nih. Ya dah, nggak apa-apa. Iya, yang penting diusap seluruhnya. Itu sunnah ya Pak. Tapi yang rukun atau yang pardunya tadi yang sebagian. Kemudian yang berikutnya mengusap termasuk sunnah wudu itu adalah wa mashul udzunaini, mengusap kedua belah telinga, zahiran wa batinan, baik luar maupun dalam. Ya maksud luar ini telinga bagian luar ini yang belakang. Yang dalam ya ini yang depan. Dua jari aja cukup, basahin dua jari begini. Oh, nanti jempolnya untuk yang di belakang supaya debu-debunya hilang. Nah, yang ini
Semua lepitan-lepitan yang ada kenain supaya kotorannya keluar ke bawah atau bersih. Ya, itu ngusap telinga ya. Bukan begini doang. Bukan. Kadang-kadang begini. Nah, itu mau raji tuh. Ya. Jadi basahin begitu tuh. Ini ke depan, ke atas, balikin lagi baru yang jari telunjuknya. Itu supaya bersih telinganya. Kemudian yang berikutnya wa tahlilu lihiyatil kasati, kalau punya jenggot yang tebel. Ada yang jenggotnya tebel? Pak RT mah dikit. Jenggot tebel itu ukurannya kalau kita ngobrol sama yang berjenggot, kulit dagunya orang kelihatan, itu jenggotnya tebel. Itu sunnah di sela-selain, Pak. Jadi setelah cuci muka gitu, sunnah di sela-selain. Tapi kalau yang jenggotnya tipis, yang kalau ngobrol kelihatan kulitnya, itu malah sebagai mengatakan wajib. Jangan dikhawatirkan tidak kena di kulit airnya. Karena dagu kan bagian dari muka. Kemudian yang berikutnya sunnah wudu itu wa tahlilu asabi'il yadaini warrijlaini, menyela-nyelai jari-jari tangan dan kaki. Jari tangan gampang. Nanti udah habis cuci tangan itu dua-duanya giniin aja. Ini masuk tasbik namanya. Itu cukup untuk menyela-nyelai jari tangan. Nah, kemudian kalau jari-jari kaki ini seperti yang pernah saya sampaikan, itu afdolnya cukup dengan satu jari. Satu jari kelingking, bagi tangan berakhir di kelingking paling afdol. Wah, kata Pak Ketua Pengajian, ribet Pak gitu mah, sekaligus beda gitu. Ya yang penting bisa selain. Tapi kalau pengen yang afdol tadi pakai satu jari. Ya itu tentu membutuhkan ketelatenan. Tuh. Kemudian termasuk sunnah wudu adalah wa taqdimul yumna alal yusra. Kalau anggota wudunya ada kanan kiri, sunnahnya kanan dulu baru sebelah kiri. Jadi mendahulukan yang kanan sebelum yang baru kiri. Yang mana yang ada kanan kiri cuma tangan sama kaki. Itu kan muka ada pipi kanan pipi kiri, Pak. Itu enggak termasuk ada kanan kiri, muka mah hatu. Ya, jadi karena itu pipi kan bagian dari muka mah kan hatu semua. Emang ada muka sebelah? Enggak ada gitu. Ya, jadi muka mah enggak ada kanan kirinya. Jadi yang ada kanan kiri itu ke tangan, dahulukan tangan kanan sunnahnya, kemudian tangan kiri. Bagaimana Pak kalau mulain tangan kiri dulu baru tangan kanan, wudunya sah enggak? Secara hukum sah. Tetapi tidak dapat sunnah. Karena Rasul selalu dalam perbuatan baik itu awalilah dengan kanan. Tayamun bahasanya. Bahasa agamanya tayamun. Artinya tayamun itu memulai dengan yang kanan. Makanya kalau kita masuk masjid, dahulukan kaki kanan. Masuk rumah, dahulukan kaki kanan. Naik panggung mau joget, kali menyawer gitu. Itu mah jangan pakai kaki kanan tuh mah, loncat be udah. Itu ya. Jadi kalau kita mau, kalau masuk kita toilet kiri, jangan lupa baca doanya lagi. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal. Jangan lupa tuh. Kalau kita baca toilet di mana aja, di rumah kita juga sama. Sekarang kan toilet udah di rumah masing-masing. Kalau dulu mah toilet tuh adanya di kolam dulu mah. Di empang maksudnya. Ya kan rumah kadang-kadang di kebun, di bawah pohon capi. Dulu gitu. Sekarang mah nggak ada gitu. Kalau dulu mah kalau pengen buang kotoran bukan ke dalam rumah, larinya keluar rumah dulu mah. Bener nggak? Iya. Kalau sekarang
pengen buang air di mana-mana masuk larinya ke rumah. Ya, gitu. Kita udah pada jadi orang pelit jadinya. Ya, sampai kotoran orang boleh kemana-mana, udah di rumah. Nah itu jadi mendahulukan yang kanan dan kiri, yaitu daripada yang kiri berarti tangan, kalau mencuci tangan kanan dulu sunnahnya, baru kiri. Kalau mulai kiri secara hukum sah wudunya, tapi itu kurang aula, kurang utama. Bagaimana kalau dibarengin dua-duanya? Ya secara hukum sah saja, cuman tidak dapat tayamun tadi, nggak dapat sunnah mendahulukan yang kanan. Begitu juga sama kaki juga, ya. Bagaimana Pak? Ada orang kalau wudhu kakinya diginiin doang di keran. Ya, ada yang begitu ya? Tadi kalau sisi komo mah nggak ada sih. Nah, diturun buka kerannya, cuci kaki. Kalau yakin basah sampai mata kaki secara hukum sah, cuman kurang bagus ya. Itu kan tadi ada sunnah nyela-nyelain, makanya dibasahin sekalian diselasin supaya yakin air kena semua di kakinya. Itu kadang-kadang ada di Pondok Jaya banyak banget Pak. Digini-giniin doang gitu. Ya Allah, orang malas banget sih wudhu, ibadah malas banget itu. Tapi kalau yakin kena air semua secara hukum sah-sah saja. Cuman kebangetan lah orang wudhu cuma 5 kali sehari. Memang kayak para ulama wudhu sering. Kalau kita mah kalau bukan musola atau orang wudhu ya. Padahal kan mau kemana-mana dianjurin punya wudhu tuh. Kemudian wa taharatu salasan yang ke-9, baik ngusap atau mencucinya 3 kali. Jadi kalau kocok tangan 3 kali, kumur 3 kali, masukin air dalam hidung 3 kali, nyuci muka 3 kali, begitu semua. Cuci tangan 3 kali. Cuman jangan lebih dari 3 kali. Kalau lebih dari 3 kali makruh. Itu namanya israf, berlebihan. Itu makruh hukumnya. Semua pokoknya yang mengusap atau mencuci, kecuali niat. Kalau niat cukup sekali, nggak usah diulang-ulang. Ya, kalau niat cukup 1 kali di awal. Dan yang terakhir yang ke-10 mualah. Mualah itu nyambung dari mulai kocok tangan sampai mencuci kaki, itu bersambung. Namanya mualah.